Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang melarung pusaka. Nah, bagaimana pendapat Mas Sigi tentang adanya melarung pusaka? Nah, ini seringkali bertanya, ada klien-klien saya yang bertanya karena bingung mendapatkan warisan pusaka, bingung karena tidak tahu cara merawatnya, bingung tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, dan mereka lebih takut cenderung untuk memilih melarungnya. Dan ada pula beberapa klien saya mendapatkan informasi dari beberapa orang spiritual bahwa dari pihak keluarga yang menderita sakit itu dikarenakan pusaka. Nah, ada satu kesalahan dari pemikiran masyarakat terkait pengkambing hitaman kambing hitam dalam suatu bentuk pusaka. Misalnya gini, Anda punya masalah sakit yang tidak tahu, dalam artian bukan sakit secara medis, sakitnya secara tiba-tiba. Kemudian dengan waktu yang bersamaan pihak keluarga Anda memiliki pusaka. Nah, dengan tidak langsung Anda mengejas, wah jangan-jangan karena pusaka itu yang membuat sakit. Dan kemudian orang-orang atau pihak keluarga yang memiliki pusaka tersebut melarungnya atau menguburnya atau dibuang dan lain sebagainya. Sebenarnya hal yang membuat Anda ketakutan seperti itu adalah bukan karena semata-mata pusaka. Pusaka, apalagi pusaka warisan, itu adalah sebaik-baik pusaka yang harus Anda jaga. Mengapa demikian? Contohnya gini, selama keluarga Anda memiliki pusaka tersebut, apakah pernah mengalami kejadian yang memang sama dengan yang Anda alami? Terus perjalanan waktu yang begitu panjang dari generasi ke generasi, ketika jatuh di tangan Anda sebagai generasi yang tidak tahu, Anda langsung mengira seperti itu. Apakah itu masuk akal? Jadi jangan semata-mata mengejas bahwa Anda memiliki pusaka dari wawasan keluarga Anda tidak cocok, kemudian Anda harus melarungnya. Jangan. Alangkah baiknya Anda harus rawat, harus dibersihkan. Kalaupun Anda sakit, silakan Anda bisa kungkum. Kalau Anda sakit, Anda bisa kungkum di perairan seperti ini. Mengapa demikian? Kungkum sendiri boleh di pegunungan, boleh di air laut. Jadi yang dilarung itu bukan pusakanya, tapi niat dalam diri Anda, niat dalam hati Anda. Orang yang sakit itu yang diutamakan. Misalnya orang itu sakit, terkena guna-guna dan lain sebagainya, atau diganggu jin. Yang dilarung itu jangan pusakanya. Yang dilarung atau yang dibersihkan harus orangnya. Nah, apakah pusakanya perlu? Perlu. Itu juga kadang mengingatkan Anda bahwa pusaka yang Anda miliki itu sangat berkarat dan harus dibersihkan. Itu memfilosofiskan diri Anda yang mana sudah kotor, Anda mengalami kesalahan yang besar, sehingga Anda mendapatkan karmanya, dan Anda diharuskan juga membersihkan diri. Nah, yang namanya pusaka, kita tahu sejarah pusaka itu adalah cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah kisah yang mana kemarin saya bersama dengan rekan saya membuat sandangan pusaka. Nah, kala itu teman saya bingung dan orangnya tidak tahu menau, dari rumah sudah mendapatkan beban pikiran, faktor keluarga, faktor keuangan, sehingga dia linglung. Waktu itu saya ajak mewarangi pusaka, membuat sandangan warangka pusaka. Di tengah perjalanan dia stres. Dia jalan kaki dan hilang. Waktu itu saya bingung. Malamnya sampai besoknya itu belum ketemu. 24 jam baru ketemu. Dan ketemunya pun dia benar-benar stres. Sampai saat ini beliau dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, orang-orang menganggap bahwa itu faktor pusaka yang saya bawa. Tapi sebenarnya tidak. Yang membuat seperti itu adalah hal yang mendasari sebelum pergi bersama saya. Jadi Anda harus paham dulu. Jangan langsung mengejas bahwa karena pusaka tersebut orangnya langsung gini. Tapi Anda selidiki dulu akar dari permasalahannya. Nah, filosofi pusaka, kenapa kok bisa dia sampai langsung stres ketika saya membuat sandangan? Nah, perlu Anda ketahui, pusaka yang saya bawa, apapun pusakanya, baik saya bawa atau pusaka Anda, itu menjadi pengeling-eling. Yang mana ada kaitannya. Pusaka yang saya sandangi waktunya untuk dibersihkan, waktunya untuk berubah, waktunya untuk hal yang baru.
sama halnya yang membawa atau yang mengalami kejadian janggal tersebut, dia harus membuat terobosan baru, hal yang baru, melupakan masalahnya, membersihkan masalahnya, menceritakan, jangan dipendam sendiri. Nah, jadi fungsi dari melangrung itu bukan semata-mata Anda membuang pusaka tersebut atau pusaka warisan, tapi membuang sengkolo, membuang keburukan dalam diri Anda. Dari sini bisa dimengerti tentang melarung pusaka. Jadi yang dilarung bukan bendanya, tapi niatan dan keburukan diri kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.